Di sini terdapat alur pendaftaran SSCISN 2024 untuk guru oleh BKN nih. Oke, jadi di sini terdapat juga prioritas di mana catatan-catatan yang di bawah ini untuk P1, ini juga untuk P1. Bagi pelamar P1 itu tidak dilakukan seleksi administrasi, namun memang mereka harus wajib resume di SSCISN nanti, membuat akun dan juga resume, namun tidak diperiksa oleh panitia yang memverifikasi data pelamar. Dan juga di sini bagi pelamar P1 tidak mengikuti ujian seleksi kompetensi karena hasil seleksi menggunakan hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alur pendaftaran SSCISN 2024 guru yang dilakukan oleh BKN nih. Yang pertama adalah daftar akun di https daftar.sscisn.bkn.go.id. Nah, di sini memang ini adalah portal yang tahun lalu kami melakukan pendaftaran. Jadi, kebetulan saya adalah pelamar di 2023. Ini adalah akun resminya, bukan yang ada di depannya training ya teman-teman. Kemarin ada beredar link di WA saya, ada tulisannya training di depan, itu hanya untuk simulasi saja. Oke, lanjut. Di sini yang dibutuhkan untuk melamar adalah nik, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan juga nomor handphone dan juga email aktif. Ini kalau misalnya Bapak Ibu insya Allah akan lulus, di sini akan terdapat akun si My ASN seperti itu. Jadi untuk yang ASN itu menggunakan email yang terdaftar di SSCISN ini. Oke, lanjut. Password akun SSCISN dan juga pertanyaan pengaman. Nah, ini untuk passwordnya saat membuatnya ditulis, dan juga pertanyaan pengamannya ini silahkan ditulis juga, karena biasanya teman-teman lupa akan passwordnya, dan untuk mengembalikan passwordnya yang lupa harus menggunakan pertanyaan pengaman yang dibuat di daftar akun pertamanya ini. Jadi silakan ditulis di catatan Bapak Ibu. Lalu upload foto KTP maksimal 200 KB dan melakukan swafoto. Untuk KTP silakan Bapak Ibu lihat di rincian HP-nya masing-masing ataupun galeri, di situ terdapat rincian berapa kilobyte fotonya Bapak Ibu. Lalu pelamar mencetak kartu informasi akun, ini jelas, dan juga penentuan prioritas, sistem akan menentukan prioritasnya sendiri. Namun sebelum itu untuk P1 di sini, P1 adalah pelamar yang telah lulus di 2021 namun tidak mendapatkan formasi pada tahun tersebut. Lanjut. Untuk P2 dan P3 tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka. Jadi Bapak Ibu yang P2 dan P3 tidak bisa untuk melamar jikalau memang P1 ini sudah memenuhi formasi yang diadakan oleh daerah, seperti itu. Untuk P4 bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 masih tersedia. Jadi kalau misalnya di situ terdapat 100 formasi, 100 formasi 10-nya itu untuk P1, lalu 90-nya untuk P2 dan juga P3. Berarti untuk yang P4 itu sudah tidak mendapatkan formasi, menjadikan ini P4 tidak bisa mendaftar, seperti itu. Lalu di sini P3 dan P4 bisa naik status menjadi P2 jika termasuk THK 2. Jadi P3 itu adalah honorer yang lebih dari 3 tahun ya, 3 tahun mengabdi. Dan juga P4 adalah yang baru 2 tahun mengabdi, kurang dari 3 tahun maksud saya. Jadi P4 adalah yang kurang 3 tahun. Di sini terdapat catatan juga, pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta nih. Jadi yang untuk seperti tahun kemarin di sana ada untuk menu di mana THK 2 itu harus memasukkan data yang harus membuktikan bahwa guru ataupun honorer tersebut merupakan THK 2. Lanjut di daftar formasi. Daftar formasi di sini yang pertama adalah mengisi biodata, memilih jenis seleksi P3K guru, serta memilih pendidikan sesuai dapodik dan juga jabatan. Di sini memilih jenis seleksi P3K dan juga formasinya silahkan dipilih, misalnya di
ada yang guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris itu bisa melamar di 2 guru mata pelajaran untuk BING. Ada juga untuk guru kelas seperti itu. Jadi di sini memilih formasi silahkan Bapak Ibu melihat formasi mana yang banyak dibuka seperti itu. Lanjut mengupload dokumen, seperti biasa upload dokumennya di sini perlu diperhatikan untuk tahun 2024 adalah dokumen-dokumennya ada yang menggunakan e-materai. Jadi silahkan Bapak Ibu cari bagaimana cara untuk memasukkan e-materai di dokumen. Seperti itu. Lalu resume, mencetak kartu pendaftaran. Ini jelas. Lalu yang keempat, panitia memverifikasi data pelamar. Jelas. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Jelas. Pelamar dapat melakukan sanggah. Di sini sanggah hanya yang dilakukan oleh panitia. Misalnya teman-teman itu sudah dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh BKPSDM. Misalnya ya BKPSDM. Dan itu memang sudah lengkap dari ijazahnya dan dokumen lain-lainnya. Namun panitia itu mengatakan bahwa oh ijazahnya ini tidak dilengkapi seperti itu, tidak diupload. Itu yang bisa Bapak Ibu sanggah. Jadi ini bukan kesalahan dari pelamarnya yang bisa disanggah, namun panitianya, kesalahan panitia yang bisa Bapak Ibu sanggah seperti itu. Lanjut, pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Kartu ujiannya ini muncul jikalau sudah beberapa hari sebelum ujiannya. Dan ada catatan lagi bagi pelamar P1 tidak dilakukan proses seleksi administrasi. Nah, di sini karena P1 itu masih wajib mendaftar sampai resume, namun tidak dilakukan verifikasi oleh panitia. Oke, tahap kelima adalah seleksi kompetensi. Peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi. Seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSJSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Di sini yang bisa saya pastikan untuk PPG, guru PPG honorer itu sudah mendapatkan nilai 100% dari teknis. 100% dari teknis, jadi mereka tidak harus belajar teknisnya sudah punya pegangan di nilai 100 di teknis ya. Jadi mereka hanya belajar yang manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Sedangkan guru-guru P3K lain itu yang tidak masuk PPG harus belajar dari awal, dari teknis sampai wawancara. Jadi teman-teman untuk tahun ini masih diberlakukan sistem ranking dikarenakan kalau misalnya di situ formasinya hanya 100 misalnya ya, daerah membuka 100 formasi sedangkan guru honorernya terdapat 200 di daerah tersebut, berarti sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman tidak melakukan tidak belajar di tahun ini dikarenakan memang ini perankingan dan yang nomor 1 itu bukan hanya PPG, guru honorer PPG, namun ada P1 misalnya. Bukan misalnya, memang P1 karena mereka tidak seleksi administrasi, tidak melakukan ujian, namun di sini sudah ada penjelasannya nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama itu P1 dan yang kedua itu P2 atau THK2. THK2 ini juga tanpa mereka ikut ujian ataupun hanya tanda tangan saat ujian itu mereka sudah otomatis lulus. Lalu yang ketiga, posisi ketiga adalah PPG, guru honorer yang PPG seperti itu. Jadi teman-teman jangan sia-siakan formasi yang dibuka oleh daerah tahun ini, siapa tahu di tahun-tahun berikutnya untuk di sekolah-sekolah itu sudah terisi penuh oleh guru-guru karena rombelnya sudah cukup. Untuk tahun ini mari memaksimalkan belajarnya ya. Lanjut di sini di catatan di seleksi kompetensi. Bagi pelamar P1 tidak mengikuti ujian seleksi kompetensi karena hasil seleksi menggunakan hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Jadi untuk P1 tidak harus ikut ujian di 2024 ini karena menggunakan nilai-nilai yang ada di 2021 tersebut. Jelas ya? Untuk tahap yang keenam adalah pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Ini langkah keenam tidak perlu dijelaskan, sudah jelas semuanya. Jadi itulah informasi yang merupakan alur pendaftaran SSJSN 2024 guru
Selamat berjuang tahun ini Bapak Ibu. Semoga lulus, amin. Semoga kita semuanya lulus menjadi ASN di tahun ini, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.